Pasti nggak dikit ya yang tertarik sama Samsung Galaxy A14 5G dan M14 5G ya. Alasannya tentu, karena kedua ponsel itu tuh adalah ponsel Samsung 5G termurah untuk saat ini. Tapi kenapa sih Samsung tuh masih buat ponsel 4G? Salah satunya lewat si Samsung Galaxy A14 4G ini. Dan kalau kalian perhatikan, harganya tuh nggak beda jauh dengan varian 5G-nya. Nah, kalau kalian belum coba, wajar ya kalau skeptis ke si Samsung Galaxy A14 4G ini. Apalagi kan speknya tuh banyak yang sama kayak Galaxy A13 yang meluncur tahun lalu. Tapi ada alasan ya Samsung membuat produk Samsung Galaxy A14 4G ini. Bukan semata-mata lebih murah aja dibandingkan yang 5G-nya. Tapi buat kalian yang skeptis banget ya, yang pakai kacamata kuda gitu, ogah buat denger ya kenapa harus ada ponsel 4G menomorsatukan 5G, kalian bisa skip ya video kali ini. Juga kalau kalian tuh skeptis sama si chipset Exynos, yang dimana sebenarnya pakai Exynos 850 di sini tuh masih beralasan kuat, kalian bisa skip juga ya, nggak usah maksain nonton. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review. Yang pertama, desain konsep sama. Yes, di sini tuh pakai konsep yang sama ya kayak seri flagshipnya, yaitu nggak ada bump kamera. Yang buat kalian tuh harus hati-hati kalau nggak pakai casing, karena si lensa kamera tuh bakal langsung nyentuh lantai ya kalau ditaruh. Karena nggak ada bump kamera yang melindungi. Si material tuh semua berbahan plastik ya dengan konsep unibody. Dalam artian si frame sama back cover tuh nyatu ya, nggak terpisah komponennya. Belakangnya tuh flat ya dan tepian sisinya agak kaku yang ngebuat ergonominya sebenarnya tuh kurang nyaman dibandingkan A13. Tapi kayak varian 5G-nya, di sini bagian belakangnya tuh sama-sama dikasih tekstur bergaris vertikal halus yang bikin nggak licin saat dipegang. Kalau misalkan A13 tuh masih licin ya. Lalu biar gak kerasa kaku banget ya, di sini si frame-nya tuh dibuat agak melengkung. Overall masalah desain tuh buat tangan saya cukup bongsor ya, jadi agak susah kalau dipakai satu tangan. Untungnya masih ada jack 3,5 mm dan masih ada juga slot microSD yang misah dari dual SIM-nya. Tentu di sini kita nggak bisa nemuin rating IP ya, biar murah. Lalu biar lebih murah juga di sini feedback getarnya tuh masih kayak A13 ya. Belum halus, masih kasar. Belum senyaman kayak seri A34 atau A54. Dan biar lebih murah juga, pastinya di sini sensor sidik jarinya ada di tombol power ya, bukan di layar. Yang pembacaannya lumayan ya, nggak cepet atau nggak lambat. Lalu yang kedua, PLS LCD Infinity V Display. Layar 6,6 inci di sini punya panel PLS LCD dengan resolusi Full HD+ ya. Kalau nggak kenal PLS LCD, di sini tuh teknologinya sama kayak IPS dari LG. Nah, kalau lagi-lagi dibandingkan dengan varian 5G-nya, si Galaxy A14 4G ini tuh refresh rate-nya mentok di 60Hz, kalah 30Hz dibandingkan varian 5G-nya. Secara penggunaan emang agak disayangkan ya, karena di varian 5G itu lebih smooth kerasanya. Tapi kalau disuruh milih, saya tetap pilih yang 4G, karena di sini punya tampilan warna yang lebih adem dan lebih keluar ya. Kalau 5G itu lebih kusem warnanya. Jadi buat saya lebih manjain mata ya kalau misalkan buka sosmed atau sekedar browsing. Sensitivitas layar di sini biasa aja ya, standar ponsel 2 jutaan dengan panel PLS atau IPS lah. Ini masalah preferensi aja ya, nggak ada yang menang atau kalah ya. Kalian milih mending warna yang gonjreng atau yang smooth movement-nya. Lalu si layarnya ini lumayan enak ya dipakai nonton. Karena didukung dengan speaker mono yang berkualitas cukup baik ya. Ingat, speaker baik tuh bukan dari stereo atau mono, tapi dari outputnya tuh kedengarannya gimana. Nah, di sini bassnya emang gak nendang, tapi nggak balapan dengan si treble-nya. Cukup renyah dan oke ya untuk kelas mono. Dan jangan ngarep ada always on display ya, karena ini bukan panel jenis AMOLED. Lalu yang ketiga, fitur lengkap dengan hal kecil yang terlupakan. Sektor hardware dulu ya, di sini tentu ada NFC. Tenang aja, Bluetooth-nya sayang masih versi 5.1 dan Wi-Fi-nya masih versi 5. Nah, urusan software walaupun berbekal One UI Core udah agak lengkap. Kalau yang belum tahu, dikasih embel-embel core ini tuh karena ada beberapa fitur yang dipangkas ya dibandingkan varian One UI regulernya. Nah, kita bahas yang adanya dulu ya. Ada fitur Notif History ya buat lihat notifikasi yang udah kehapus. Terus ada Dolby Atmos yang cuman bisa jalan kalau misalkan kita pakai TWS atau headset. Ada fitur pop-up view yang buat permudah multitasking dengan ngubah Windows jadi lebih kecil. Bisa juga split screen, lalu side key yang bisa di custom fungsinya. Ada game launcher yang berisi utilitas pendukung saat main game. Dual messenger nggak kelupaan. Lalu juga ada device care yang berisi berbagai utilitas pendukung ponsel kayak buat ngatur penyimpanan, baterai, dan lainnya. Dan ada RAM plus sampai 6 GB.
Sedangkan masalah personalisasi, ada tema dari Samsung, bisa ngubah font, ubah tombol navigasi, dan color palette buat ubah warna sistem sesuai dengan warna dominan di wallpaper. Nah, karena tadi kan ini tuh versi varian Core, One UI Core, di sini nggak berbekal keamanan Knox, yang dimana berimbas nggak punya secure folder, nggak punya juga Bixby, dan yang saya sayangin, yang sepele dan terlupakan adalah nggak ada screen recorder bawaan. Jadi kalau mau record screen harus pakai aplikasi pihak ketiga. Dan itu ribet ya. Mungkin sebagian dari kalian ada yang khawatir ya dengan update-nya. Karena kan ini varian Core yang dimana ada yang dipangkas gitu dibandingkan varian regulernya. Tapi tenang aja ya, karena di sini si Android 13 berbalut One UI Core 5.1 dapat update Android sampai 2 kali ya, yang artinya bakal menikmati Android 15. Dengan security patch sampai 4 tahun ya. Mengingat kompetitornya kalau misalkan ada update Androidnya tuh 2 kali, nah security patch-nya tuh cuma 3 tahun ya. Jadi di sini lebih untung 1 tahun. Nah, yang bikin di luar dugaan adalah masalah performanya. Karena kan ini secara kertas tuh speknya ya serupa sama si Samsung Galaxy A13 tahun lalu. Dulu waktu saya review si Samsung Galaxy A13, performanya kayak buat ngetik, perpindahan aplikasi, sosmed, dan lainnya nggak bisa diajak kenceng. Gak bisa diajak cepet-cepet. Nah, sekarang di sini udah lebih baik. Hal ini karena si One UI 5.1 Core di sini. Karena belutan softwarenya dibandingkan A13, performa yang kerasa tuh meningkat kurang lebih 20%-an lah. Kalau multitasking bisa diajak lebih oke, ngetik nyaman, browsing, dan kerjaan keseharian tuh bisa lebih diandalkan ya dibandingkan pendahulunya. Namun tetap pasti masih kerasa lag ya kalau misalkan dipakai intens kayak multitasking yang banyak atau buka aplikasi dan game yang berat. Tapi yang lagnya tuh enggak kayak si A13 dulu. Jadi saya emang makin suka sih dengan One UI di sini. Selain performanya memang bisa lebih diandalkan, si UI-nya tuh lebih sleek. Warna yang ditampilkan gak norak, dan elemen-elemen UI yang ada tuh bisa manjain mata dan jari. Namun kalau kalian tuh orang yang gaming banget atau suka gaming dengan nyari ponsel di harga 2 jutaan dan pengen Samsung, saya masih anjurkan beli yang Galaxy A14 5G aja. Performanya tuh lebih kenceng ya. Dipakai main game si Galaxy A14 4G tuh bisa, namun gak bisa ngerep FPS stabil di 30 FPS lah waktu main PUBG. Oke-oke aja, tapi kalau lagi banyak musuh frame drop tuh kerasa. Main Genshin Impact pun di sini bisa ya, tapi FPS-nya lagi-lagi preferensi saya tuh kurang. Hal ini karena emang saya udah nyoba varian 5G-nya yang lebih oke. Dengan ini membuktikan bahwa Exynos 850 tuh lebih diunggulkan di single core-nya di kerjaan yang enggak terlalu berat. Sedangkan performa multi-core masih kerasa kalah ya dibandingkan varian 5G-nya dengan Dimensity 700. Nah, tapi kalau kalian tuh nyari ponsel 2 jutaan yang baterainya tuh awet banget ya, si Galaxy A14 4G itu sangat bisa diandalkan ya dibandingkan varian yang 5G-nya. Samsung ngasih tahu saya ini tuh si ponsel bakal bertahan 2 harian katanya. Saya pikir ya paling itu gimmick lah, tapi ternyata pas dicoba, dengan pemakaian ringan ke sedang kayak buka sosmed, foto-foto, take video, main game juga iya tapi nggak terlalu intens, bisa ngasih baterai sampai 2 hari. Lebih tepatnya si screen off time-nya bisa 2 hari dan screen on time-nya 7 jam lebih. Dan kalau saya pakainya dengan intensitas sedang ke agak berat, tentunya screen off time-nya bergeser ya, gak akan di 2 hari tentu. Tapi screen on time-nya tuh bisa nyampe 10 jam. Sedikit lebih awet dibandingkan A13. Jadi oke banget ya baterainya. Lalu urusan ngecasnya dengan fast charging 15 watt butuh waktu 2,5 jam buat ngisi 90%. Ya walaupun gak secepat kompetitornya yang punya kecepatan ngecas lebih cepat, seenggaknya di sini baterainya awet ya, jadi bakal jarang ngecas juga. Oke, yang kelima ada sektor kamera yang terakhir. Dan poin nomor 5 ini adalah alasan kalian kenapa harus beli Galaxy A14 4G dibandingkan varian 5G-nya. Ponsel 2 jutaan kan biar kelihatan bagus biasanya ada 2 hal yang dilakuin. Pertama sih detailnya ditajemin secara software yang seringnya jadi over. Detailnya kelihatan tajam banget, kelewat tajam. Atau yang kedua, saturasi warnanya tuh ditingkatin dan seringnya juga berlebihan, yang bikin sakit mata jatuhnya. Nah, tapi di sini tuh enggak ya. Samsung Galaxy A14 masih menjadi favorit saya di harga 2 jutaan. Untuk sektor kamera, lebih tepatnya di fotonya, sama kayak A13 dulu. Apa yang ditampilkan tuh dimaksimalkan ya, tapi nggak dilebih-lebihkan ya, kayak urusan detail, warna, dan komposisi lainnya. Lebih tepatnya di lensa utama 50 megapikselnya. Ya emang tentu dynamic range-nya standar 2 jutaan, perpindahan fokusnya juga nggak cepet-cepet amat ya.
Noise sesekali juga terlihat ya, tapi dengan hasil akhir yang ditampilkan tuh cukup puas. Ambil gambar jarak dekat juga bisa ya dengan lensa utamanya. Saya jarang banget ya pakai lensa makro 2 megapikselnya. Bokeh di lensa utamanya tuh lumayan apik juga ya. Tapi untuk kamera ultrawide-nya, sayangnya nggak ada yang spesial ya. Si ultrawide dengan resolusi 5 megapiksel tuh lebih punya karakteristik warna yang saturasinya tinggi ya. Buat nutupin kekurangan yang detailnya tuh nggak tajam, tapi tetap kepake fungsinya. Kalau nangkep objek manusia memang ya si kulit tuh kelihatan agak dimulusin walau mode cantik mati, tapi nggak berlebihan. Sayang emang di sini nggak ada mode malam ya, jadi kalau low light dan emang bener-bener minim cahayanya, jangan berlap lebih. Kalau indoor atau low light yang nggak terlalu ekstrim, ini tuh ya standar 2 jutaan lah, tapi untungnya ada mode pro. Saya bisa mainin shutter speed dan ISO-nya sehingga sebenarnya ini tuh kayak mode malam versi manual. Selfie dengan kamera resolusi 13 megapiksel yang ada juga bisa ngasih karakteristik yang kurang lebih sama kayak lensa belakangnya. Nggak berusaha dilebih-lebihkan ya, kecuali urusan keriput di wajah yang lebih halus. Jadi overall urusan foto yang saya harus apresiasi sih ya tadi. Samsung berani buat nggak nerapin suatu AI atau pemrosesan gambar yang maksain hasil akhir tuh jadi punya salah satu atau lebih komposisi yang berlebihan yang jatuhnya sering jadi norak ya buat brand lain. Tapi ingat ya, ini masalah preferensi aja. Pasti ada yang suka warna gonjreng, saturasi tinggi, dan lainnya. Kalau saya lebih suka karakteristik di A14 ini. Nah, untuk sektor video punya karakteristik yang sama kayak fotonya. Detail, warna, dynamic range, dan lainnya tuh sesuai ya. Nggak terlalu dilebih-lebihkan. Namun perpindahan objek satu ke objek lain tuh agak lambat ya. Termasuk ini shaky banget kalau misalkan diajak jalan. Kalau mau pakai ponsel ini buat tag video yang serius sih bisa aja, asal pakai gimbal ya. Atau still shot aja lah. Dan yang agak ganggu juga terkadang tag video tuh nge-lag ya. Saya rasa ini harus perbaiki sih update software mendatang. Lalu untuk video depannya sama-sama mentok di 1080p ya, kayak di belakangnya. Sama-sama shaky juga, dan bagusnya tetap ya bisa ngasih output komposisi yang serupa dengan hasil gambarnya. Yang disayangin tuh kita nggak bisa pindah-pindah lensa sih saat tag video. Lebih cool dan diperhalus sedikit, dipecahin gitu. Dan masalah kestabilan cukup standar aja. Tapi masih bisa dipakai lah gitu, gak jelek. Oke. Terakhir, kalau misalkan update konten di Instagram dan TikTok, kita nggak bisa ngasilin kualitas tinggi ya. Di settingan kedua aplikasi nggak ada pilihan buat upload kualitas tinggi. Standar ponsel murah lah kalau misalkan update konten pakai ponsel ini. Saya udah taruh ya di highlight Instagram kalau misalkan kalian pengen lihat gimana hasil story dan fotonya kalau udah di-upload. So, Samsung Galaxy A14 ini hadir bukan semata-mata buat kalian yang pengen ponsel Samsung tapi budgetnya nggak nyampe buat beli varian 5G-nya. Ponsel ini hadir buat kalian yang butuh banget ponsel yang baterainya awet dan sektor fotografi yang cukup baik di harga 2 jutaan. Nggak punya modem 5G, nggak masalah. Ponsel 4G itu masih sangat bisa bertahan sampai 3 tahun ke depan atau bahkan lebih. Tapi ponsel itu nggak cocok ya buat kalian yang nyari performa oke di harga 2 jutaan. Sekali lagi saya masih menganjurkan varian 5G-nya ya kalau misalkan kalian tuh ngejar performa. Bukan berarti ini tuh lemot ya. Seperti yang dibahas tadi, ini tuh udah lebih baik ya dibandingkan A13 walaupun peningkatannya cuma sekitaran 20%. Hanya saja tetap ya ketutup dengan performa yang lebih baik di varian 5G-nya. Tapi kalau misalkan kalian beli yang varian 5G, kalian nggak bisa ngerasain fotografi yang lebih baik, baterainya juga kerasa lebih boros. Dan kualitas warnanya nggak segonjreng di Galaxy A14 4G-nya. Jadi sekian aja ya review si Samsung Galaxy A14 4G kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe, fix me, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke? Di sini Fadil, peace out.